Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita mengawali aktivitas hari ini dengan mendengar renungan singkat dari firman Tuhan. Dan kali ini saya beri tema, sikap rendah hati adalah berkenan kepada Tuhan. Teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu semua terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku, pasal 5 ini sebenarnya berbicara mulai dari ayat 1, berbicara mengenai pentingnya rendah hati. Rendah hati dibicarakan di sini dalam 3 kaitan. Yang pertama di ayat 1 sampai 4 itu berbicara mengenai para pelayan atau para gembala atau para penatua, orang yang melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, memberi bimbingan, memberi konseling dan sebagainya. Itulah hamba Tuhan yang harus melakukan semuanya itu dengan rendah hati, bukan dengan congkak, bukan dengan arogan, bukan merasa pintar sendiri dan merendahkan orang lain, tapi harus dengan rendah hati karena dia adalah hamba yang melayani Tuhan. Dan yang rendah hati itu diperlukan supaya umat yang dilayani bisa memahami dan diberkati. Rendah hati adalah sikap yang tercermin dari hati seorang beriman. Lalu yang kedua, dari teks yang kita baca tadi berkaitan dengan orang tua. Dinasihati di situ, hai orang-orang muda, hormatilah mereka yang tua. Saudaraku, orang muda adalah orang-orang yang secara fisik dalam kondisi prima, sangat kuat fisiknya, sangat sehat badannya, sangat besar obsesinya, kadangkala keinginannya begitu kuat dan sangat susah dinasihati dan kadangkala tidak mau diarahkan. Tapi teks kita mengajarkan supaya orang-orang muda menghormati orang yang tua karena orang tua adalah orang yang sudah punya banyak pengalaman, orang yang telah berjuang dan melakukan banyak hal untuk orang-orang muda, untuk anak-anaknya. Karena itu layak orang-orang menghormati orang tua. Di samping itu orang-orang muda juga, walaupun mereka sangat prima secara kondisi fisik dan kesehatan, kekuatan, dan orang tua di satu sisi sudah lemah dan penuh keterbatasan, tetapi ingatlah bahwa orang muda juga besok akan menjadi orang tua. Karena itu pada waktu Anda muda, Anda dinasihati untuk menghormati orang tua, supaya besok juga pada waktu Anda tua dihormati oleh orang yang muda. Dan itu adalah tata krama, tata cara yang disampaikan firman Tuhan untuk kebaikan manusia. Dengan demikian maka sekali lagi, rendah hati adalah sikap yang diajarkan oleh firman Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, itu dalam kaitannya hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan dalam bacaan tadi, karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, supaya dia meninggikan kamu pada waktunya. Saudaraku, di hadapan Tuhan kita harus merendahkan diri. Di hadapan Tuhan tidak ada yang kita bisa banggakan. Misalnya kepandaian kita, atau kesalehan kita, atau kejujuran dan integritas kita. Bukan, saudaraku. Dalam semua hal itu, kelebihan dan kebaikan kita itu di hadapan Tuhan hanya seperti sampah. Tidak punya makna yang berarti. Nilainya sangat kecil. Karena itu dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan supaya dia meninggikan kamu pada waktunya. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa sikap rendah hati di hadapan Tuhan itu sangat berkenan kepadanya. Dan akhirnya Tuhan akan mengingat dan memberikan kepada kita anugerah rahmat-Nya supaya kita menikmati kehidupan ini. Dengan rendah hati, sikap kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan rahmat yang luar biasa. Saya ingat kisah yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu seorang pemungut cukai berdoa di rumah Allah. Dia tidak berani menatap ke langit. Dia pukul-pukul badannya. Dia mengaku, aku orang berdosa yang tidak layak. Ampunilah kami. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa orang ini pulang dan dibenarkan Tuhan. Itulah anugerah, saudaraku. Yang rendah hati dapat anugerah dan diberkati Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang rendah hati. Karena rendah hati diperkenan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk renungan singkat pagi ini. Tolong kami menjadi umat percaya yang rendah hati, yang melayani dengan rendah hati, yang menghormati sesama, terutama orang tua. Sekaligus juga yang rendah hati di hadapan Tuhan.
karena Tuhan layak dihormati dan layak menerima yang terbaik dari kami. Terima kasih kepadamu, berkati kami semua hari ini dalam segala tugas aktivitas, berbagi tanggung jawab. Tuhan menolong kami semua. Inilah doa kami, Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Selamat pagi, saudaraku.